kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan datang menjumpai kamu. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian, melainkan persiapan yang harus kita perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khatamal anbiya wal mursalin, ya sayyidal mursalin, ya imam az-zakirin, ya qa'idal mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan yaitu pengurus Masjid Al-Ghufran dan juga tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan juga yang sama-sama kita muliakan para ustaz yang hadir pada kesempatan ini, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan mengerjakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sekarang sudah tidak terasa kita berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini kita diingatkan dua peristiwa besar ibadah bagi Islam, yaitu ibadah haji dan juga ibadah kurban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang sangat mulia, sehingga ketika jemaah haji itu berada di sana, mereka akan selalu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari arti kalbiyah itu, aku datang dengan panggilanmu ya Allah. Aku datang dengan panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Innal hamda, segala puji, wa ni'mata, dan segala kenikmatan, dan seluruh kekuasaan itu kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Itu milik Engkau ya Allah, dan tiada sekutu bagimu. Ini arti dari talbiyah yang diucapkan orang jemaah haji. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, kan itu maknanya. Dan mereka siap bahwa seluruh kekuasaan, seluruh kehidupannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga siap memenuhi seluruh panggilan Allah. Ini Bapak dan Ibu, dan panggilan Allah itu ada 3 macam. Yang pertama ini panggilan haji. Jadi kalau panggilan haji tentu bagi yang mampu. Yang kedua panggilan azan. Jadi panggilan azan itu panggilan Allah itu. Nah, itu kadang-kadang banyak yang menunda-nunda. Ya kan? Kalau ibadah haji bagi yang mampu, ibadah panggilan azan itu kadang-kadang ada yang mampu tapi tidak boleh. Maka ada pula panggilan yang ketiga Bapak dan Ibu, panggilan apa dah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bisa ditunda enggak? Kalau panggilan yang ketiga itu bisa ditunda. Rela tidak rela, suka tidak suka, yang namanya mati pasti kita akan menjumpainya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan datang menjumpai kamu. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian, melainkan persiapan yang harus kita perbuat. Apa persiapannya? Ya berbagai macam ibadah yang kita lakukan di atas dunia roh, termasuk tadi dalam ibadah haji. Ya, keikhlasan yang diminta oleh Allah di situ. Kalau dalam salat ada yuk model-model kata talbiyah ini, cuma beda kalimatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun ibadah yang Allah lakukan itu satunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya imbalan ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu karena Allah itu berupa keampunan dan surganya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita yang sudah berangkat, keluarga kita yang berangkat tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi itu yang belum berangkat, Allah mudahkan rezeki wa anaknya untuk bisa berangkat ke rumah. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah ibadah kurban. Ibadah korban. Dalam masalah ibadah korban itu bisa mengambil iktibar dari kisah anak Nabi Adam alaihi salam. Jadi ibadah korban itulah lama
disyariatkan Allah bapak dan ibu, bukan sejak dari Nabi Muhammad saja, tapi dulu dari Nabi Adam alaihi salam. Kenapa kisah itu wak baca? Karena itu sangat bermanfaat sekali bagi itu yang sudah mendaftar untuk ibadah korban, ataupun bagi yang mau mendaftar untuk ibadah korban. Dari kisah itu ada anak Nabi Adam itu berkorban. Yang satu namanya Qabil, yang satu namanya Habil. Jadi dua-duanya itu berkorban, menyerahkan korbannya kepada Allah. Tapi salah satu dari keduanya ini itu korbannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, jadi itu pelajaran tentunya bagi awak yang mendaftar ibadah korban. Kenapa itu ditolak? Kenapa diterima? Awak tentu ibadah korban itu naknya diterima, kan? Nak ditolak. Apa kuncinya? Ibadah korban yang diterima itu adalah korbannya Habil. Nah, korbannya Habil. Kenapa korban Habil itu diterima oleh Allah? Karena ia berkorban dari hasil peternakan yang terpilih dan bagus-bagus, dan itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi lagi-lagi dituntut dengan ikhlas. Ibadah haji, ibadah sholat dituntut kita untuk ikhlas. Ibadah korban pun dituntut ikhlas. Jadi ibadah korban Habil itu diterima oleh Allah karena dia berkorban dari hasil peternakan yang terpilih dan bagus-bagus, dan itu dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Dan korbannya Qabil, anak Nabi Adam satu lagi, Qabil namanya, ditolak. Kenapa ditolak? Ini berkorban juga, kenapa ditolak? Berkorban karena ia berkorban dari hasil pertanian yang jelek-jelek, dan itu ia lakukan dengan penuh keterpaksaan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, tapi keikhlasan dan ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ingat Bapak dan Ibu, bagi yang sudah mendaftar, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kuncinya Bapak dan Ibu untuk bisa menjaga ibadah sedekah awak itu diterima oleh Allah? Yang tentunya yang pertama harus ibaratkan tanaman, kan dalam Al-Quran dijelaskan itu orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih. Kayak gitu Pak ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi misal contoh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada ratusan biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu Maha luas rezekinya lagi Maha mengetahui. Jadi dalam masalah ibadah korban itu begitu juga. Mau hasil ibadah korban kita itu seperti disebutkan Allah dalam Al-Quran tadi, berlipat ganda pahalanya, tentu memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya harus dirawat. Jadi bersedekah kepada ibu atau menanam tanaman itu
itu belum bisa ditanam juga. Sudah ditanam di pelopeh juga, ya Pak. Jadi sudah ditanam itu dia boleh dirawat. Kalau hama padi itu biasanya pianggang. Nah cari dulu lah, apa cara mengatasi pianggang cari. Aduh hamanya babi macam-macam. Di tanaman kok satu-satu banyak hama. Nah lengkeng adalah hamanya, ya Pak. Nah dah. Bersedekah pun ada hamanya. Nah, bersedekah pun ada hamanya. Nah, jadi tanaman ada hamanya. Kalau gini, yang apa namanya tuh, ya buah lengkeng, padi, itu kan bisa atasi hama. Ada yang jual di toko kan. Nah. Tapi ya kadang-kadang ini kok kalau di kampung-kampung yang bersawit leyo hamanya. Apa hama? Nah, lah ninja bro. Kalau ninja itu kayak hama. Ya kan? Kalau hama-hama pianggang kadang-kadang daerah kecil. Hama kondit daerah kecil. Tapi kalau lah hama yang lah lengkeng, goni-goni itu boyang. Goni pun boyang, penutup apa deh? Penutup lengkeng. Sawit itu yo ninja. Kalau lah pakai ninja, itu boleh dapat. Dah, jadi cik merawat kadang-kadang buah sawit ini. Pupuk lewat sekitar 3 bulan, yang ada. Jadi begitu juga sedekah itu. Apa hama sedekah itu? Biasanya ria, sum'ah, ya kan? Sombong. Aku hati-hati bapak dan ibu. Kalau lah sekolah hama itu tidak akan berhasil seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi. Satu benih ditanam menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu ada ratusan biji, tidak akan mendapatkan itu. Dan itu hama soal itu kalau ada aku, itulah apa ada di hama. Dan jangankan kata-kata seperti itu bapak dan ibu, perasaan bangga saja dalam hati itu termasuk hama. Orang kalau bersedekah ya bersedekah pelaku nak. Jadi nilai yang sehebat aku di kampung. Dan nilai yang sehebat aku di kampung. Kalau yang bersedekah pelaku nak. Ada perasaan bangga dalam hati itu termasuk hama. Jadi hati-hati awak, mari tentunya kita rawat. Bagi yang bersedekah, bagi yang berkorban, yang mendaftar berkorban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh awak menyerahkan itu kepada orang lain, boleh, tapi dalam rangka fastabiqul khairat. Niatkan dalam hati awak untuk mengajak orang itu untuk mau bersedekah, bukan untuk membangga-banggakan awak. Jadi untuk memancing orang untuk bersedekah itu dibolehkan. Supaya orang lain pun semangat dalam bersedekah. Jadi dalam masalah ibadah korban, yang pertama kita contoh anak dari Nabi Adam. Yang kedua siapa yang contoh dalam ibadah korban itu tentu keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh adalah pada diri Nabi Ibrahim itu contoh tauladan yang baik bagimu wallazina ma'ah, dan orang yang bersama dengan dia. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kita bukan hanya mencontoh Nabi Ibrahim, tapi kita disuruh mencontoh keluarganya. Wallazina ma'ah, orang yang bersama dengan dia. Siapa itu? Istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Jadi satu keluarga.
Jadilah anak-anak yang patuh kepada orang tua, taat kepada Allah seperti Nabi Ismail. Jadilah seorang istri yang patuh kepada suami, taat kepada Allah seperti Siti Hajar. Jadilah seorang suami yang pandai mendidik anaknya untuk taat kepada Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Apa bukti kepatuhan Siti Hajar itu? Lah sama-sama waktu ya kan? Disuruh hijrah, disuruh pindah oleh Allah, meninggalkan mereka di satu tempat yang tempat tersebut tidak ada orang berpenghuni di situ, tandus kering. Tapi itu perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan. Siti Hajar seorang pendamping hidup yang setia, dia tidak berkeluh kesah. Dengan sikap pasrah dan tawakal, Siti Hajar pun meyakini Allah pasti akan melindungi mereka. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kenapa? Karena dia yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu patuhnya kepada suami, taat kepada Allah. Nah, kalau gini daripada itu kan tinggalkan di situ. Sedih Nabi Ibrahim itu, siapa yang tak sedih meninggalkan anak dan keturunannya di satu tempat yang tandus yang kering. Tapi itu perintah Allah. Tentu ada hikmah. Tapi Nabi Ibrahim tidak menampakkan kesedihannya. Begitu Nabi Ibrahim berada di suatu tempat yang tempat tersebut tidak lagi kelihatan keluarga yang ditinggalkan, di situ Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni aslamtu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di satu tempat yang tandus, yang kering, di dekat rumahmu Baitul Muharram. Itu semua aku lakukan ya Allah, liyuqimus shalah, supaya mereka mau mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah sebahagian manusia. Tapi kadang-kadang doa Nabi Ibrahim Bapak kalau satu ini Bapak, sebahagian manusia cenderung kepada mereka Baitul Muharram, dan berilah mereka rezeki buah-buahan la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ini kepatuhan dari istrinya Nabi Ibrahim dan taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail bagaimana pula? Nabi Ismail itu, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma satara. Jadi ada ujiannya. Siti Hajar ada ujiannya, Ismail pun lebih berat ujiannya. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Ma satara, bagaimana pendapat? Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayahku, lakukanlah, kalau itu memang perintah Allah lakukan, insyaallah engkau menempatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bapak dan ibu, ketika mau disembelih, apa kata Ismail kepada ayahnya? Apa kata Ismail kepada ayahnya? Wahai ayahku tercinta, sungguh mati itu sangat menyakitkan, wahai ayah. Jadi kalau engkau hendak menyembelihku, pertama, kuatkanlah ikatan tali di badanku sehingga aku tidak meronta lalu menyakiti. Karena aku khawatir engkau nanti, karena itu akan dapat mengurangi pahala. Jadi kuatkan tali ikatan badanku, nanti aku
khawatir meronta lalu akan mengurangi pahala kata Ismail. Kemudian tajamkan ujung pedangmu sehingga engkau dengan mudah menyembelihku. Dan jika engkau sudah mau membaringkan aku, maka balingkanlah wajahmu menghadap ke kanan dan jangan engkau memandangku, karena aku khawatir kata Ismail engkau nanti akan merasa kasihan kepadaku. Kemudian kalau engkau nanti wahai ayah, setelah aku disembelih baju yang bersimbah darah untuk engkau bawa pulang diperlihatkan kepada ibuku terakhir kalinya, aku persilahkan wahai ayah. Nah, itu jawaban Ismail Pak. Ya, apa jawaban Ibrahim? Sungguh anakku, betapa bangganya buah hatiku, teramat menggembirakan aku di dalam menjalin perintah Allah yang berat. Jadi seorang ayah pasrah secara total kepada Allah, anak begitu juga. Allah Maha Adil. Qad sadaqta wa ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal balaghul mubin wa fadaynahu min zibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Itu jadi Nabi Ismail yang sebuah Pak, tapi diganti dan Tuhan dengan seekor domba, dan itu merupakan kata Allah, kami jadikan penyembelihan yang besar untuk kami tinggalkan untuk orang-orang kemudian hari. Demikianlah kata Allah, kali kami membalas orang-orang yang telah berbuat baik. Jadi apa akhirnya ayat itu? Kalau yang sudah mendaftar ibadah korban, ikhlas awak, insya Allah Allah lipat gandakan pahala. Bukan hilang mereka itu dah, tapi Allah akan lipat gandakan pahala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dalam ayat-ayat itu Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Jadi mudah-mudahan enaknya saudara-saudara, bapak dan ibu yang mendaftar kepada korban tahun ini, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, dan bagi yang belum, Allah mudahkan rezekinya untuk bisa mendaftar untuk ibadah korban. Mungkin itu saja tausiah kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa kita beriktibar, untuk bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, dalam masalah ibadah korban itu kita bisa mencontoh dari kisah anak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ibadah korbannya dari salah satu anak Nabi itu diterima atau ditolak? Kemudian kita bisa mencontoh dari korbannya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendaftar pada korban ini, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari kita tutup acara dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala